seperti rutinitas biasa saya hendak melakukan perjalanan kerja saya menuju ke kantor, karena pada hari Jumat itu merupakan giliran shift 1, di mana saya akan masuk kerja mulai jam 7 pagi. Sehingga dari rumah saya mulai perjalanan jam 6:20, karena waktu yang akan saya tempuh dari rumah sampai ke kantor itu sekitaran 25 menit. Jadi pada waktu saya melewati ruas jalan tersebut, di dekat tempat kejadian, mobil saya hilang kendali atau oleng, dan saya pun mengalami kecelakaan tunggal. Saya terperosok ke jurang yang kedalaman kira-kira mungkin sekitaran 100 sampai 150 meter. Dan pada saat kejadian saya melihat terjadi beberapa kali benturan, dan karena saya itu masih posisi menyadarkan diri, sehingga saya melihat langsung mobil saya terbentur pada pohon bambu yang besar dan terguling-guling, dan sampai saya jatuh di sungai yang cukup dalam. Dan karena juga pada waktu itu ketika saya melakukan perjalanan, cuaca sedang hujan, sehingga mungkin salah satu penyebab mobil saya oleng karena jalanan licin. Dan sesampainya saya di sungai, itu keadaan sungai airnya sangat deras dan dalam. Saya dalam keadaan sadar, dan karena saya melihat air yang masuk ke dalam mobil itu sudah cukup banyak, sudah sampai di lutut saya pun berusaha keluar, membuka semua pintu mobil yang saya coba buka, semua sudah tidak terbuka lagi, karena waktu kecelakaan pintu mobil saya dalam keadaan di lock, sehingga karena benturan sudah tidak bisa terbuka lagi. Oleh sebab itu saya berusaha untuk menyelamatkan diri. Saya memecahkan kaca di pintu samping pintu pengendara. Pada saat saya pecahkan kaca, saya keluar, dan memang mujizat Tuhan, karena posisi waktu itu saya lihat juga jendela pintu samping pengendara itu sangat kecil, sehingga yang sebenarnya saya akan kesulitan untuk keluar, tapi mujizat Tuhan saya bisa keluar lewat pintu jendela di samping pengendara yang di samping tempat duduk yang saya pecahkan itu. Saat keluar, saya melihat ke atas, ternyata saya juga tidak menyangka kalau saya jatuh ke sungai dengan kedalaman yang sangat dalam, ketinggian tebing juga itu sangat tinggi. Bagi saya itu sebuah mujizat, karena saya jatuh dalam keadaan tubuh yang memang waktu itu sepenuhnya saya itu baik-baik saja. Hanya ada beberapa goresan di tangan dan di wajah saya. Itu terjadi karena saya berusaha keluar dari kaca pengendara. Setelah saya keluar dari mobil saya, ada juga beberapa bagian tanah yang di atas yang jatuh, mungkin diakibatkan karena benturan mobil saya waktu saya meluncur dari jalan itu, yang jatuh menyusul setelah mobil saya jatuh. Dan ketika tumpukan tanah itu yang juga cukup besar jatuh di samping mobil saya melihat ternyata itu adalah beberapa bagian mobil saya yang pecah,
yang jatuh juga ke bawah, sehingga saya juga sempat membereskan mobil saya, barang-barang semua yang terlempar dari mobil saya masukkan kembali, seperti ban reserve, barang-barang saya atur dalam mobil saya, perlengkapan kerja saya masukkan semua ke dalam mobil saya. Setelah saya keluar, saya juga melihat di samping mobil saya ada mobil yang lain yang dalam keadaan terbalik. Jadi posisi waktu itu sebagian mobil tersebut terendam di air, dan keempat bolanya sudah di bagian atas, dan di bagian atas itu sudah banyak sampah, banyak ranting-ranting, banyak botol-botol air mineral dan sampah-sampah yang lain yang mungkin saya berpikir karena mobil tersebut mungkin sudah lama di situ, jadi posisinya sudah penuh dengan rumput, sampah, dan lain sebagainya. Memang waktu kejadian tersebut saya berpikir mungkin mobil tersebut sudah lama berada di tempat itu, atau mungkin ada kecelakaan yang sudah lama tapi mobilnya tidak dievakuasi. Tetapi saya juga sempat berpikir, mengingat saya juga beberapa kali melihat di Facebook pengumuman di mana ada seorang perawat, seorang ibu yang sudah lama hilang dan dicari-cari oleh keluarganya. Saya juga sempat terpikir, mungkin itu adalah ibu yang sudah lama dicari-cari tersebut. Jadi karena waktu itu saya dalam posisi yang masih lumayan kuat, saya berusaha untuk memperjelas keadaan. Saya mendekati mobil tersebut karena juga saya melihat di seberang sungai ada ikat pinggang warna putih, dan kebetulan karena waktu itu saya juga memang berpikir, saya tidak juga mengingat dengan jelas apakah ibu tersebut adalah seorang perawat, tapi sempat saya berpikir ibu yang hilang itu adalah seorang RLAJ, sehingga ketika saya melihat ada ban putih, saya juga sempat berpikir mungkin kalau seandainya ini memang mobil dari ibu tersebut, mungkin dia sempat menyelamatkan diri keluar dari mobil, atau bagaimana. Pikiran saya waktu itu memang sudah berandai-andai apakah dia masih dalam mobil ataukah dia sudah sempat keluar mobil. Kata saya lihat ada ikat pinggang warna putih. Tapi ketika saya berusaha meraih ikat pinggang tersebut, saya baru menyadari itu adalah ikat pinggang kerja saya yang terlempar dari mobil saya. Tapi kebetulan terlempar dekat mobil Nissan tersebut. Berarti saya terpikir mungkin di dalam mobil itu masih ada orangnya. Saya berusaha mendekat, tapi karena kedalaman air yang cukup dalam, yang sudah sampai di leher saya sudah sangat sulit untuk berusaha mendekati. Saya sulit untuk menarik semua pintu mobil tersebut karena memang keadaan air sudah dalam karena waktu itu sementara hujan. Jadi saya berenang kembali ke mobil saya, dan saya langsung berpikir satu-satunya jalan saya harus menyelamatkan diri dan menginformasikan kejadian ini kepada masyarakat atau orang-orang yang juga dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait. Oleh sebab itu, waktu saya masih di bawah, saya berusaha mencari jalan. Saya berdoa kepada Tuhan untuk memberikan petunjuk di mana jalan yang harus saya lewati. Saya melakukan 3 kali percobaan untuk memanjat tebing. Yang pertama saya panjat tebing yang berada di lokasi tersebut, tapi memang sangat sulit karena tebing itu sangat curam, licin, dan bentuk tebing itu berbentuk oval sehingga memang sangat sulit. Ketika saya sudah sampai di tengah tebing itu, saya sudah tidak ada jalan lagi dan saya turun kembali.
Percobaan kedua juga saya naik kira-kira 10 meter dari lokasi tersebut. Saya berjalan dan saya naik di tebing yang berdekatan juga di situ. Sudah sampai di pertengahan tebing juga, saya melihat jalannya sudah buntu lagi, sudah tidak bisa dipanjat lagi, dan saya kembali turun ke bawah. Sehingga saya berusaha jalan-jalan terus ke arah, mengikuti arah air, arah arus air sungai. Saya berjalan terus ke bawah dan saya melihat ada peluang untuk melewati sebuah jalan yang tidak terlalu curam, dan di atas itu sudah ada bagian jalan yang bertanah, sehingga saya pikir ya mungkin saya bisa berusaha untuk keluar lewat jalan tersebut. Jadi saya panjat menggunakan segala tenaga saya yang tersisa. Saya panjat. Yang pertama itu setengah dari jurang itu batu-batuan yang licin. Saya panjat di situ. Saya hanya bergelantungan di akar pohon yang besar. Kebetulan lewat sebuah motor yang dikendarai oleh seorang bapak. Saya panggil bapak tersebut. Saya minta tolong untuk menarik saya ke atas. Dan puji Tuhan, ternyata teriakan saya didengar oleh bapak tersebut dan dia kembali lagi dan menolong saya. Sehingga saya menyampaikan ucapan terima kasih karena setelah menyelamatkan saya. Dan bapak juga itu menanyakan kejadian. Saya sampaikan bahwa saya kecelakaan mobil, tapi posisi mobil ada di atas. Dan di situ juga ada 2 mobil, mungkin salah satunya adalah mobil yang sudah lama dicari-cari oleh pihak kepolisian. Bapak itu juga ternyata di waktu yang sama sudah ada beberapa orang yang berhenti melihat saya, termasuk seorang bapak juga yang hendak ke Amurang. Bapak tersebut adalah bapak yang biasa melakukan perjalanan dari Kaongkoan ke Amurang. Dia juga memberikan tumpangan kepada saya untuk pergi ke desa Tumpaan. Saya pergi ke rumah kakak saya. Dan juga di situ juga saya melihat ada mobil yang menjual air isi ulang. Mereka juga berhenti melihat keadaan saya, tapi saya sampaikan untuk segera memberitahu pada pihak yang terkait tentang kejadian ini. Dan saya pun diantar oleh bapak itu ke Tumpaan. Sesampainya di Tumpaan, dan nantinya di video ini akan ada background di mana lagu ini saya nyanyikan pada waktu saya melakukan perjalanan dari rumah sampai di lokasi kecelakaan. Saya biasanya kalau perjalanan pagi-pagi itu saya biasa menyanyikan lagu rohani. Jadi di jalan itu saya menyanyikan lagu rohani sampai saya kecelakaan. Saya masih posisi juga masih dalam menyanyikan lagu rohani sampai mobilnya sudah di sungai. Lagunya itu masih sempat menyala, tapi saya matikan mesin karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga tentunya saya pribadi dan keluarga saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi pengendara mobil Nissan tersebut yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Saya juga berdoa dan berharap semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran oleh Tuhan dalam melewati pergumulan ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah boleh menyelamatkan saya dalam peristiwa kecelakaan maut ini. Saya berterima kasih karena tangan Tuhan yang kuat selalu memegang saya, menopang saya ketika saya mengalami kecelakaan. Kemarin saya pergi ke TKP melihat di mana tempat saya kecelakaan. Saya pun sempat hampir pingsan melihat dari atas lokasi kecelakaan saya. Saya merenung bagaimana kasih Tuhan yang sudah boleh menyelamatkan saya dari kecelakaan ini. Jurang yang sangat dalam tersebut, ketika orang-orang melihat kejadian ini,
orang-orang berprediksi mungkin pengendara mobil yang ada di bawah itu pasti sudah meninggal, ataupun kalau tidak meninggal pasti ada luka-luka yang sangat parah. Tetapi puji Tuhan, saya dalam keadaan baik-baik saja. Semua bagian tubuh saya, kemarin saya memeriksa ke klinik, saya sudah melakukan CT scan dan saya sudah melakukan foto ronsen dan foto di bagian belakang tubuh saya. Semuanya sudah keluar hasil, dan ini hasilnya 3 pemeriksaan saya. Puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Seluruh keadaan tubuh saya normal dan tidak ada bagian tubuh saya yang mengalami luka yang parah. Sampai juga klinik yang meriksa saya juga sempat heran melihat kejadian ini, karena saya dalam keadaan baik-baik saja walaupun mengalami kecelakaan di tempat yang cukup dalam.